tuh dari mana aja sih? Masa tiap hari aku ketemunya sama Mas Barat terus. Kamu tuh kemana? Gak pernah kelihatan. Aku kan tahu sendiri kak, aku sekarang udah kuliah, aku udah keren gini, udah kuliah semester 1. Aduh, aku udah besar, udah Iyalah, kuliah. udah kuliah. Pantesan, tapi bentar. Biasanya anak kuliahan tuh stylish, pinter berpakaian gitu loh, kayak anak zaman sekarang. Stylish banget ini kak. Kenapa kamu kayak orang cupu? Udah kelihatan cupu, terus kelihatan gendut, gak pernah olahraga nih pasti. Aku tuh kak di rumah tuh olahraga terus, kakak aja nggak tahu. Aku tahu, olahraga mulut, olahraga mata, tidur, olahraga apa lagi yang kamu olahragain? Olahraga jari. Kemana apa? Tiap hari mainan HP. Coba dong sekali aja, kita tuh harus memberikan manfaat buat orang lain. Contohnya kayak olahraga apakah yang bermanfaat? Misal lari-lari sambil sedekah kan bisa. Ya bisa sih. Iya Cuman kan? aku tuh pengen olahraga tapi sambil minum yang berkhasiat apa gitu. Kakak tahu nggak? Minum, kenapa harus minum sih? Ya emang sih, kalau misalkan kayak gini tuh jangan dibuat susah. Kayak kita juga bisa kok hidup sehat tapi dengan cara yang enak. Aku tahu caranya gimana. Kamu pengen minum kan? Tahu. Aku ada tempat di mana tempat itu tuh menghasilkan sebuah inovasi dari namanya tanaman rosella. Tanaman rosella. Oh ini ya kak? Iya, betul Oh, banget. Ini namanya ini. bunga rosella. Mending kita tanya-tanya aja. Kamu kan pengen kurus, pengen oke. enak. Ya Ya. udah yuk kita tanya-tanya. Boleh. Ini kan sawah. Ini tuh namanya kebun bunga rosella. Kamu nggak lihat di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan kita itu namanya rosella. Emang mana bunga rosella? Look, ini Oh, loh yang ini namanya bunga rosella. rosella ini. Iya. Bunga aku ini ya, bagus kan? Ini tuh kayak akan manfaat gitu. Terus yang punya mana? Oh, Ini itu kita lagi. langsung tanyain aja. Ayo. Yuk. Selamat siang, Selamat Ibu. siang. Wah, ini pas banget ya. Ini kenalin nama aku dan Ayu, ini aku bawa adik namanya. Iya bu. Saya adiknya Kak Ayu. Iya. Kalau ibu namanya siapa, Bu? Oh, Ibu Yuyun. Oh, Ibu Yuyun itu yang punya kebun rosella sebanyak ini, Bu. Iya, ini rosella kami. Mbak. Dengar-dengar rosellanya itu bisa dibikin teh ya, Bu? Iya, ini rosella itu saya olah menjadi banyak produk olahan Mbak. Seperti teh, sirup, manisan, selai, puding, kopi. Nah, bijinya itu yang udah kering itu Mbak. Saya bikin kopi, pipi kopi nih. Bijinya kan hitam-hitam ini. Berarti teh itu salah satu produk yang dihasilkan Salah sama satu rosella ini. ya, salah satunya saya buat teh gitu. Terus ngomong-ngomong ini ibu lagi ngapain bu? Ini lagi lihat-lihat aja di kebun ini, kira-kira ini panenan udah bisa dipanen semua apa belum ya? Soalnya ini saya udah panen kesekian kalinya ini gitu. Saya survei di sini masih berapa kali panen lagi kira-kira gitu. Ternyata masih banyak tuh tanaman saya tuh. Iya, apalagi luas banget kan. banget ya, Bu, Aduh, ya. apa nggak capek ini ya kalau misalkan panen semuanya. Ini berarti kalau satu panen iya. panen semuanya, Bu. Iya, serempak gitu. Yang pasti menyerap tenaga kerja juga ya. Iya, Kan pasti. enggak saya berdayakan untuk panen rosella ini. Enggak saya panen sendiri gempor Mbak. Iya, agak encok ya kalau sendirian ya. Iya, Bu. Makanya, apalagi ini pohonnya tinggi-tinggi loh ya ini pohon rosellanya tinggi-tinggi banget dan ini sudah saya panen berkali-kali ya, saya nggak ngitung deh itu berapa kali, udah hampir 6 bulan 7 bulan ini saya panen terus tiap hari gitu ya. Ini sampai yang udah kecil ini udah kualitasnya udah agak turun, yang besar-besar gini yang bagus nih seperti ini ya gitu. Kebetulan nih Bu, adik saya ini jarang banget olahraga, pengen hidup sehat tapi maunya yang enak. Katanya salah satu olahan rosella kan ada yang namanya teh kan Bu. Teh kan enak ya Bu. Ini
adik saya tuh pengen banget lihat gimana sih Bu produk-produknya tuh kayak gimana Boleh, gitu. Boleh nanti Bu. dilihat ya di warung ya. Kita Oke. bisa nyicipin tehnya Boleh ya. banget itu. Seger banget teh rosella. Diminum dingin bisa, diminum hangat bisa gitu. Pokoknya seger banget nanti Iya. kita rasain ya. Sehat bermanfaat lagi. Iya betul. Yuk langsung ke sana aja boleh nggak sih Bu? Ayo, ayo, Jauh ayo. nggak ya Bu sampai Enggak, deket kok, deket aja. Yuk. Sana berarti ya Bu. Iya. Nah ini Mas mbaknya coba dicoba minuman tehnya ini namanya teh rosella yang saya buat dari kelopak bunga rosella yang merah-merah tadi loh ya ini sebagai tehnya coba dicobain dulu. Oke, Bu. Iya monggo silakan dicoba dulu. Jadi ini warnanya kayak merah ungu pekat gitu Iya, ya. merah pekat. Cakep banget. Iya. Bu silakan Bu. Iya, gampang. Silakan. Ada manis-manisnya gitu ya Bu? Kecut lebih dominan asam kecut ya. Manisnya sedikit. Itu berarti rasa alami dari bunga rosellanya Iya, Ibu. betul. Wow, kayak teh tapi ada rasa asem-asemnya itu kayak unik juga ya. Karena ini kan dari bunganya, kelopak bunga. Kalau teh yang biasa kita minum harian itu kan dari daun pucuknya Iya. Mbak, gitu. Nah ini dari bunganya yang ada kandungannya warnanya merah kebetulan, makanya antioksidannya tinggi. Nah pohon bunga rosella ini kayak manfaat loh. Selain buat teh herbal, itu saya buat berbagai macam olahan. Nah kalau minum teh hangat ini bisa buat detoks tubuh. Nah kita kalau yang punya kolesterol tinggi, nah kita bisa tuh minum teh hangatnya, atau lagi demam, atau lagi untuk pencegahan penyakit seperti diabetes, darah tinggi, seperti itu kita bisa minum teh herbal rosella. Oh, jadi gitu ya Bu. Jadi, oh ini Bu, ngomong-ngomong soal teh ini tadi kan, sejak kapan sih Bu Ibu kepikiran buat nanem bunga rosella? Nanemnya sih sejak awal pandemi itu ya, 2019 kira-kira situ. 6 sampai 5 ya Bu, 5 Iya, tahun yang kurang lalu. lebih seperti itu. Karena saya penyuka tanaman dan bunga. Jadi karena rosella itu mudah ditanam dan perawatannya mudah, makanya saya tanam rosella. Gitu. Nah, pengembangannya tuh dari hobi ini sekarang udah menghasilkan cuan. Wow. Terus bagaimana sih Bu cara, kan ini kan tergolongnya tanaman bunga ya Bu? Iya. Itu metode penanamannya dari awal itu gimana Bu? Apa kita harus nyiapin dulu media tanam ataupun perlakuan-perlakuan ke bibitnya gitu Bu? Perlakuan khusus sih nggak ada ya tanaman saya ya, yang selama saya tanam itu saya nggak ada perawatan khusus ya, makanya saya tanam rosella itu karena mudah. Pertama ya memang tanam rosella itu bunganya itu bisa ditanam di media manapun, misalnya di polybag, di pot, kebun, sawah. Kemudian kebetulan saya ada lahan sawah, saya tanam di sawah. Nah lahan sawah itu saya cangkul dulu sebelum saya tanemin bibit rosella. Nah penanaman itu bisa lewat semai atau lewat langsung kita tabur-tabur aja gitu. Nah kalau saya pilih yang saya langsung tabur benihnya gitu supaya akarnya lebih kuat gitu. Nah itu seperti itu Mas. Jadi saya tanam, saya cangkul tanpa pupuk ya, dari awal sampai akhir itu tanaman saya tanpa pupuk. Oh, berarti Jadi dari lebih mulai liar, tanam seperti itu- nanam bunga biasa aja tanpa pupuk. Seperti Itu untuk perawatannya ya. Kalau pemanenannya ini gimana Bu? Perawatan paling siram aja sih kalau musim Perawatannya, kemarau oke. gitu. Kalau hujan sih memang udah hujan ya, udah basah jadi nggak ada perawatan khusus gitu. Kalau untuk pemanenan ini Bu kayak Panen. tiap bulan atau apa itu gimana? Selama bunga itu sudah siap panen, itu hampir tiap hari kita panen Mbak. Bisa berbulan-bulan kita panen gitu. Sedang tanaman yang saya lihat Mbak lihat ketemu saya tadi tuh. Nah itu udah kurang lebih 7 bulanan saya 7 panen. bulanan? Iya, tiap
hari panen terus itu. Pantesan ini di samping saya ini kayak ada apa ini teh dari Rosella, terus di belakang juga ada apa ya, olahan. sirup ya, banyak sirup, banget selai, ternyata emang. manisan. Nanti boleh deh saya panennya icip-icipin emang setiap selainya. hari. Iya, setiap hari kami juga ngolah tiap hari menjadi minuman, di selai jadi manisan seperti itu. Tapi untuk Rosellanya sendiri yang diambil itu apanya, kayak bijinya mungkin bisa diambil atau apa? Bijinya saya buat kopi Rosella. ada kopi juga, Pak? Ada kopi, warnanya hitam, rasanya pahit. Cuman kadarnya setelah masuk uji lab itu low kafein, rendah kafein. Ya, tetap ada antioksidannya karena memang dari pohon Rosella ya. Dari daun, batang, biji, kelopak itu saya manfaatkan. Ya, seperti itu. Sampai cangkang Rosellanya juga saya manfaatkan itu. Seperti itu. Itu kalau boleh tahu Bu, untuk yang selain dari kelopak dan juga bijinya tadi tuh dikemanain Bu kalau diolah? Bijinya Ya, yang selain biji dan kelopaknya tadi kan dibuat kopi dan juga teh. Nah, yang bahan sisanya tuh dikemanain Bu? kalau batangnya daunnya saya jual buat pil kapsul. Pil kapsul? Ada itu yang beli saya juga di online ada tuh di marketplace. Saya jual daunnya per kilo itu 30.000 untuk daun Rosellanya. Cangkangnya juga gitu. Terus kemarin terbaru ada batangnya, katanya mau buat spon mandi karena seratnya banyak banget kan di batang. Jadi dari daun, batang, biji sampai kelopak itu ada manfaatnya. Saya olah semua supaya bernilai tinggi. Oh iya Bu, ngomong-ngomong soal manfaat ini Bu, yang jadi unggulan dari Rosella ini tuh sebenarnya apa sih Bu bagi kesehatan kita? Itu untuk detox tubuh. Detoxnya? Iya. Mendetok racun-racun? Iya, untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita gitu. Kalau kita minum rutin, misalnya tiap hari, itu bisa mencegah berbagai macam penyakit gitu. Bisa untuk diet juga, kalau yang obesitas. Kayak gitu. Kata saya tuh kalau obesitas suruh minum ini Bu. Iya betul. Iya gitu. Itu kan kalau buat manusia Bu, ini bisa nggak sih Bu buat ternak? Kalau tadi kan bilangnya kan kayak bermanfaat buat semuanya. Ini mungkin Sudah ada inovasi ya. Beberapa anak pajajaran ya, itu udah uji laboratorium, udah pernah beli sama saya. Itu dia katanya, saya tanya untuk apa ya? Katanya untuk pakan ternak, daunnya. Ada juga cangkangnya, dari bijinya itu kan ada kulit cangkang yang keras itu juga itu bisa dibikin pakan ternak juga seperti itu katanya. Jadi itu inovasi baru. Bisa tuh. Bisa berarti kalau mau buat pakan ternak. Sedangkan tehnya itu selain untuk diminum, diolah jadi berbagai macam olahan. Ada pabrik di suatu kota itu dia bikin skincare gitu untuk masker. Yang katanya meremajakan kulit gitu loh. Untuk masker sama lulur, udah itu. Ya ada beberapa itu perusahaan ngambil dari kami. Udah mudah didapat, semuanya bermanfaat, cuan lagi. Ini emang ibu-ibu friendly ya, ini ya, ramah banget buat ibu-ibu maksudnya. Iya seperti itu. Kalau ini ibu kan tanahnya kan kayak luas banget ya Bu ya. Luas banget. Itu ibu yang mengelola sendiri Bu? Ya tentu saja enggak lah, banyak tetangga-tangga kita membudidayakan tangga-tangga ya supaya mereka ada pekerjaan. Makanya yang nyangkul sendiri, yang memanen sendiri, yang bantuin ngolah sendiri, ada orang-orang kampung di sini yang bantu gitu. Enggak saya kerjakan sendiri, enggak bisa Mbak kewalahan. Iya sih, gitu. Bermanfaat juga bagi warga sekitar ya Bu? Iya, secara sumber manusianya kita ambil dari situ gitu. Sama apa lagi ya, tadi kan udah bermanfaat buat manusia, buat ternak, buat warga sekitar. Terus Ibu, kok awalnya bisa tahu sih Bu kalau misalkan Rosella itu kayak manfaat? Kan awalnya kan kayak iseng-iseng kan nanam Rosella, kok bisa Iseng sih tahu enggak manfaatnya? ya. Enggak. Karena memang sebenarnya sudah jauh-jauh lama gitu saya tuh tahu Rosella. Saya juga kan penyuka minuman herbal ya. Oh, iya. Teh chamomile, terus saffron seperti. Nah, kebetulan kan
memang rosella itu murah gitu dan gampang didapat, murah gampang dapat, gampang dibudidayakan. Makanya saya ambil untuk nanam sendiri daripada beli kan, ini saya nanam. Nah dari nanam sendiri itu kemudian banyak saya muncullah ide-ide saya, ide-ide ibu-ibu ya. Iya, biasa ibu. Supaya gimana hobi saya itu menghasilkan uang gitu. Jadi nggak sekedar hobi aja tapi bisa menghasilkan uang. Keren banget. Gitu. Pantesan dari aura ibu tuh awet muda banget. Oh, Itu Kak, contoh. Mau kayak orang tua. Nyebelin banget. Ya udah nanti ya, Bu, nanti ini aku mau bawa 10 liter. Ya kan biar muda. Kata kamu aku kayak orang tua. Ya kan bisa lewat bibitnya tadi, Oh, iya. benihnya tadi. Iya, nanti aku makan setanam-tanamannya aku makan ya biar kayak orang masih 10 tahun gitu ya. Jangan dong. Nanti tuan aku. Iya. Oh iya Bu, ini ngomong-ngomong kan produknya udah banyak ya Bu ya. Ini untuk minat pasarnya itu di mana ya Bu? alhamdulillah sih selama ini kita selain di offline sini, kalau offline kan memang wisatawan ya yang datang berkunjung ke Borobudur atau ke Jogja sekitarnya. Strategis ya Bu tempatnya juga ya Bu. Itu selain itu kita juga jual secara online gitu ya. Jadi ini udah massal juga ya Bu? Iya betul, online di marketplace kita jual. Terus selain itu juga kami ada buyer rutin yang beli ke sini gitu. Tuh yang khusus memang mencari kami ya, mencari kami produk rosella yang organik gitu, tanpa bahan kimia. Mereka cari sendiri, ke sini sendiri, ngambil sampel, akhirnya cocok ambil gitu. Nah, kita punya ada link-linknya situ. Khusus. Berarti tadi kan udah ada pembeli utama ya Bu yang benar-benar emang reseller ke sini. Itu emang udah konsisten atau dulu sempat pasang surut juga Bu? Pasang surut udah pasti ya, kan namanya pasar ya. Kadang kan ada persaingan ya. Misalnya ada newcomer gitu, petani yang baru bikin atau penawaran baru, penawaran yang lebih murah, lebih tinggi gitu ya kan, lebih bagus. Nah, customer saya yang dulu itu juga pernah ngambil di mana gitu, daerah mana, terus akhirnya beralih ke saya gitu. Bisa jadi juga mungkin nanti suatu saat ada dari saya terus ketemu siapa lagi kan bisa juga ya, seperti itu. Jadi namanya perdagangan ya gitu. Cuman yang rutin memang ada. Customer saya itu yang fanatik juga banyak. Kebanyakan sih memang karena ini kan masih segmented ya. Jadi kalau yang benar-benar suka ya suka aja terus gitu. Continue datang sini sampai 4 kali 5 kali terus-terusan gitu. Kalau yang mager bisa yang jauh bisa online gitu. Yang dekat masih bisa datang atau Grab, Gojek gitu. Cara ibu memasarkannya awalnya itu gimana Bu? Apa ada pelatihannya juga, mengadain pelatihan kayak bikin olahan seperti itu? Enggak sih, pemasaran itu cuman lewat grup aja sih, grup WA, Japri kayak gitu, statusan aja gitu, statusan biasa, terus akhirnya ya bisa dikenal aja sampai dari mulut ke mulut berarti ya Bu bisa, ya? terus media ya, media itu Instagram, TikTok kayak gitu, YouTube gitu, dan alhamdulillah ada banyak beberapa media atau YouTuber yang ambil gambar di sini kan semakin membantu tuh ya, seperti itu. Soalnya kekuatan media itu besar. Usaha saya itu gara-gara media bisa dikenal khalayak ramai. Insya Allah. Iya. Bu, ini boleh diminum lagi Bu? Monggo silakan. Haus Kak soalnya. Iya, minum. Habis kan? Monggo silakan. Biar tiba-tiba kurus gitu lah Bu. Nggak tahu setelah minum ini Enak, kurus. seger. Seger banget Bu. Recommended banget sih. Ini kok bisa seenak itu prosesnya tuh dari mana sih Bu? Ini rosella yang saya buat teh ini saya jemur secara alami matahari. Saya juga ada proses pengeringan itu secara pakai mesin ya, pakai oven juga ada. Cuman kualitas dari bunganya itu biasanya kadar antioksidannya itu berkurang kalau dari yang secara di oven. Iya, itu lumayan gitu, yang berkurangnya lumayan. Jadi memang best sellernya di sini saya jual teh keringnya itu pengeringan secara alami. Alami ya. Iya, gitu.
Terus setelah dikeringkan ini prosesnya tahapannya apa saja? Diseduh aja seperti minum teh biasa gitu. Gampang. Kan itu ada produk saya, teh celup, teh seduh, teh bubuk gitu ya. Terus ada langsung yang minuman langsung diminum gitu. Ya itu yang botolan itu kan langsung diminum tuh. Gitu. Saya bikin minuman yang botolan gitu. Jadi kayak ada orang minum di yang pabrikan itu kan teh botol gitu. Nah, ini ya juga teh Rosella botolan ada. Ini dari tadi yang dibahas minuman, ada makanan nggak sih Bu, inovasi makanan dari Rosella? Makanan ada, puding, selai, manisan gitu. Mau nanti saya cobain deh. Seperti ya rasanya, mochi, saya bikin mochi, inovasi terbaru, terus permen, candy gitu. Kayak asam-asam gitu ya pasti rasanya ya. Nah, nanti saya cobain permennya dulu deh. Ini boleh saya ambil nggak permennya? Boleh. Banyak ya. Sebentar ya, tak ambilin dulu. Oh ini ya yang tadi, apa tadi namanya itu, permen. Berbagai bentuk. Iya. Ini berarti permen rasanya, Rosella. Rasanya original Rosella, Mbak. Boleh Coba. dicip nggak, Bu? Boleh banget lah. ini sehat ya, berarti permen sehat nih. Nih, coba ya, coba ini ya permennya. Oke. Melted gitu ya Bu. Kayak madu. Iya, kayak gila sih naga. Ini bisa dimakan langsung Bu ini. Bisa, monggo silahkan. Kita makan Ini dulu, mah, iya. Enak banget. Oh. Ini saya keluarkan tadi dari kulkas. Tanpa pengawet, jadi mbaknya langsung ditelan kunyah aja gitu. Kayak gulali ya? Iya. Tapi kok ini Tetap manis banget ya Bu. rasanya kecut kan, ada kecut-kecutnya ya. Tapi ini tadi bunga Rosella tuh buat mencegah diabetes ya Bu? Iya, Ini betul, tapi permennya manis apa? Ini kan khusus untuk anak-anak, makanya saya mensosialisasikan supaya bunga Rosella itu masuk di kalangan anak-anak, remaja, tua, sampai yang sepuh-sepuh gitu. segmentasi Dulu, gitu ya, iya, dulu kan Rosella itu image-nya untuk herbal, untuk kaum-kaum sepuh aja Iya, gitu. ini masuk Nah, ke semua sekarang kalangan. saya mensosialisasikan Rosella itu untuk semua kalangan, seperti itu. Ini aku kepo sih Jadi responnya saya bikin anak-anak. puding, saya bikin permen gitu. Selain itu kami juga membuka edukasi sama budidaya Rosella. Edukasi itu nanti kita bisa ada acara tuh fun cooking, mengolah bunga Rosella. Gitu menjadi selai, sirup, puding, jelly seperti itu. Kita olah gitu. Jadi biasanya kalau anak pelajar itu bikin permen, bikin puding, jelly seperti itu. Itu gimana nih Bu responnya anak-anak nih ngeliat kayak gini permen tapi sehat, dari pasti nggak nyangka ini dari bunga ya permennya ya. Seperti yang saya lihat sih mereka pada happy ya. Selain mengenal budidaya Rosella, tanaman Rosella, bisa juga mengolah tanaman bunga Rosella itu menjadi sesuatu yang untuk dimakan, dikonsumsi seperti itu. Anak-anak biasanya bikinnya permen, mochi, selai, kayak gitu-gitu, sirup gitu. Berarti untuk yang kalangan anak-anak itu juga udah dipasarkan juga ya Bu? Iya, biasanya saya ready itu kayak nastar, permen, puding, jelly itu ready itu untuk anak-anak. Unik ya. banget. Nastar tapi dalamnya warna pink. Iya, nastar Tanpa dalamnya selai Rosella. pewarna buatan lagi, udah Merah dari banget, bunganya iya. langsung. Wow. Bisa ya ini buat lebaran ya. Udah kelewat nih ya. Harusnya kita datangnya waktu mau lebaran. Kita cobain nastar Rosella. Ngasih tahu. Ya kamu gendutnya baru sekarang. Kan baru masuk kuliah. Ini nanti kamu semuanya dibawa ya nanti ya, bawa pulang ya. Beliin ya tapi Iya. cuma Iya, satu ini ya, satu lahan ya. Ini nanti kamu yang ini. oke. Kalau ini Bu, untuk misal ada wisatawan ke sini, kan sini sentral banget ya Bu, Borobudur ya Bu. Iya. Mau berkunjung ke sini langsung, Bisa. terus mau lihat-lihat cara prosesnya itu bisa nggak Bu? Bisa, Mau biasanya cicip-cicip gitu? memang pengunjung itu kami kasih tester serta pengetahuan tentang produknya Rosella, dari budidayanya, pengolahannya, pemanenannya. Itu di situ juga bisa langsung lihat tenaga kami yang sedang mengupas Rosella, memanen, bahkan bisa panen juga petik sendiri
sendiri gitu. Selain icip-icip, nah tamu itu juga pasti saya kasih tester untuk icip-icip selainya, manisannya gitu, atau produk olahan kami lainnya seperti itu. Jadi tuh mereka datang nggak cuman kenyang perut tapi kenyang otak gitu loh. Pikirannya tuh juga Sehat terisi, juga. ya, sehat jasmani rohani, nih ilmunya dapet, perutnya kenyang di sini nih. Gendut tapi ya. Kan sehat. Terus Bu, kalau misalkan kita bikin permen kayak gini, Rosellanya itu nanti vitaminnya gimana Bu? Nggak ada dong, kan biasanya kan kalau permen kan Kandungannya itu. Masih ada tapi sedikit. Rosella sebenarnya itu dikonsumsi atas batas yang normal itu masih bagus. Tapi kalau memang untuk pencegahan penyakit sebaiknya nggak pakai gula ya. Gitu. Kalau memang pengen manis dan nggak bisa kecut ya bisa ditambahin sama madu atau gula merah seperti itu. Jadi disesuaikan aja. Tapi memang kalau untuk pencegahan penyakit itu sebaiknya digunakan tanpa gula. Ini kan permen itu kan produk untuk anak-anak ya. Dan ini alhamdulillah saya nggak pakai bahan lain selain gula. Dan gulanya juga pastinya saya ambil yang aman yang sudah badan POM segitu. Jadi rendah sakarin. Sakarinnya ambang standar lah untuk bisa dikonsumsi. Seperti itu. Terus ini Bu, kalau sekarang target yang diharapkan Ibu untuk pemasarannya itu seperti apa Bu? Kalau untuk target-target terakhir ini Bu, untuk kedepannya? Yang kedepannya pasti saya ingin semakin banyak masyarakat luas merasakan olahan Rosella saya, produk-produk saya, dan bisa saya memperluas tanaman saya, mengajak petani-petani menanam Rosella seperti itu. Ya, dan alhamdulillah selama ini tanaman Rosella itu habis terus gitu. Alhamdulillahnya kita habis terus terjual seperti itu. Jadi yang menikmati ini tuh nggak cuman orang Borobudur, kemana-mana, orang Aring, orang Australia itu juga bisa Bu. Bisa, Oh iya, ada banyak tamu mancanegara ke sini untuk minum teh herbal Rosella. Tapi ini udah ekspor keluar gitu belum Bu? Ekspor sih secara pribadi belum ya, cuma ada buyer yang dari luar beli ke kami. Gitu. Udah ada berarti? Iya ada. Mereka sudah ambil sampel, mereka udah beli gitu ada. Yang produk kami itu di Maklon. Wih, berarti mereka yang nyariin ya Rosella ya. Betul. Karena produk kami kan organik ya, gitu. Belum banyak yang jual organik di pasaran itu. Nah, mungkin buyer itu cari yang organik seperti itu. Oh iya Bu, tadi kan udah diceritain banyak ya Bu tentang Rosella ini. Tantangan sendiri dalam menanam bunga Rosella dan mengembangkan menjadi produk itu apa sih Bu? Dalam pemasarannya juga adakah tantangannya Bu di situ? Pasti ada ya, suka dukanya, susah-susahnya, sedih-sedihnya. Sedihnya itu kalau bulan-bulan kemarau, masa-masa kemarau itu nanam Rosella tuh kita effortnya nyiram gitu. 2-3 hari sekali kan harus kita siram. Tapi kalau musim hujan kan kita nggak musim siram. Tapi ya itu banyak yang rubuh. Terus kita penjemurannya agak susah karena kita kan prioritas pengeringan tuh memang pakai penjemuran gitu. Kalau hujan setiap hari itu kita sedih gitu. Karena kan pengeringnya harus 2-3 hari jadi 5 hari, 7 hari seperti itu mundur gitu. Bisa juga nanti terjadi pembusukan kalau nggak kering sempurna kan bisa jamuran seperti itu ya. Begitu suka dukanya. Berarti nih di balik manisnya Rosella tuh ada pahit-pahitnya di dalamnya gitu. Tapi ibunya nggak geter. Iya, sampai tetap bisa. tangguh. Harus Banget ini. harus semangat terus. Relove. Oh, Relove itu brandnya atau apa Ya, ini Bu? kita Relove? sudah punya merek ya namanya Relove dan kita ada PT Berkah Rosella Sukses. Gitu. Nih, seduh 3-5 kelopak teh. Wah, ini ada saran penyajiannya ya Bu ya. Betul, standar penyajiannya seperti itu. Untuk satu cangkirnya. Ini bunga segar ya. Ini bisa bertahan 2 tahun loh Dek. Nih ya, ini produksinya itu Juni 2025, expirednya Mei 2027. Ini bisa tak awet 2 tahun. Tanpa pengawet ya Bu? Tanpa pengawet karena kita keringnya benar-benar kering sempurna sampai keras kayak kerupuk gitu ya. Celup.
Ada teh celup, ada teh ini teh celup nih tinggal diseduh-seduh aja gitu. Itu satu pak itu berapa itu Bu? Ini ada 6 kantong, satu kantongnya bisa buat 2 cangkir karena sangat pekat ya warnanya ya. Gitu, dan ini original cuman bubuk rosella tanpa tambahan lain. Banyak kan orang buat teh celup atau bubuknya itu ada campuran herbal lain seperti kunyit, laos, lengkuas, tak apa. Kalau saya produksi saya spesial khusus 100% dari bunga rosella. Seperti itu. Tapi ini kurang lebih sama ya Bu sama teh yang ini ya Bu, cuma lebih mudah diaplikasikan ya, tinggal celup-celup. Iya, iya. Kurang lebih sama aja. Cuman beda di rasa aja. Iya. Teh biasa itu kan nggak kecut ya, kalau ini ada kecut-kecutnya. Iya. Kalau respon warga sekitar sini Bu menanggapi Ibu di sini ada usaha dan pengolahan bunga rosella tuh seperti apa? Alhamdulillah baik sih sejauh ini, support sih baik. Jadi gitu. support mendukung Ibu Iya, gitu ya. alhamdulillah. Karena tadi kan juga dari Ibu menceritakan bahwa Ambil tenaga ya, dari tetangga-tangga sebelah. betul. Oh iya Bu, tadi kan sudah diceritakan bahwa masyarakat sekitar juga mendukung ya Bu. Iya. Itu dalam bentuk apa ya Bu? Selain mendukung dalam proses pengolahan di sini, itu apa aja Bu yang didukung dari? Pertama kan mereka warga. memang welcome saya ada di rosella gitu ya, nanam rosella, karena mereka tuh saya libatkan menjadi tenaga misalnya panen, nyangkulnya, nanamnya, ngolahnya, masak, sampai packing-packing itu saya libatkan tetangga-tangga dekat gitu. Nah ada juga yang agak jauh-jauh, mau yang masih daerah sini atau di luar daerah atau beda kota, itu ada yang menanam store ke kami gitu. Jadi Banyak gitu ya, banyak yang menjual ke kami karena mereka belum punya link. Cuman saya selalu kasih pesan untuk menanamnya tuh yang organik, tanpa pestisida, karena ini untuk kesehatan. Jadi saya inginnya tuh tanaman ini tanaman yang sehat, bebas pestisida, seperti itu. Oke, jadi ini dari Ibu menekankan untuk organik pure ya Bu. Murni. Itu bentuk pengolahan dari penataan manajemen lahannya itu seperti apa Bu? Agar bisa pure Kita organik itu gitu. kan pisahkan ya, tanaman saya, lahan saya itu aliran air yang dari atas, dari samping itu saya bikin gorong-gorong sendiri. Jadi kalau musim hujan atau ada aliran dari atas itu saya langsung buang ke selokan depan. Jadi nggak ada yang masuk ke kami. Itu saya bikin gorong khusus dari beton. Jadi supaya aliran atas itu nggak mengkontaminasi kebun saya, tanaman saya, seperti itu. Oh, jadi dipisah gitu ya Iya, Bu? dipisah. Biar nggak Nah, kalau terkontaminasi. iya betul. Terus kalau musim kemarau itu saya nyiramnya itu pakai air sumur. Air sumur, air sumur sendiri. Bantuan mesin sanyo saya siram pakai air sumur. Jadi nggak dari yang mana-mana ya, tapi dari sumur. Seperti itu. Itu dalam upaya bentuk mempertahankan organik ya Bu? Iya. Kalau tanaman rosella sendiri Bu itu dikasih pupuk nggak sih Bu? Sejauh ini waktu mungkin tahun-tahun pertama kali ya, mungkin saya pakai pupuk mendil itu, kambing gitu ya, pupuk. iya. Tapi kesininya itu saya biarkan liar aja, karena semakin liar semakin bagus kualitasnya, justru begitu. Jadi penerapan pupuknya itu pakai organik juga ya Bu berarti? Bisa organik tapi lebih ke liar saya. Liar. Jujur saya itu saya tanam tanpa pupuk, apalagi pupuk pestisida ya, nggak ada semprot-semprot. Lahannya pun, tanahnya pun alami. Cuman untuk menyuburkan memang setiap 2 tahun itu saya cangkul lagi gitu untuk ngeburin tanah, itu aja sih. Gitu, pengennya campur terus pakai batang-batang atau pohon-pohon yang sudah saya jadikan kompos gitu. Jadi dari tanaman itu menjadi pupuk lagi, seperti itu. Jadi batang daunnya itu saya jadikan kompos, cangkangnya saya jadikan kompos untuk penyehatan tanah. Berarti muter supaya lagi gitu ya, Bu? supaya pH-nya itu normal lagi, seperti itu. Terus ini Bu, kan ini produk dari bunga rosella ini kan organik ya Bu, pure organik. Jadi untuk
pasarnya sendiri kan punya segmen sendiri. Ada yang benar-benar Segmen yang suka, organik makanya gitu. kan produk saya itu lebih mahal dari yang lain ya. Karena saya itu produknya selain organik, saya juga sudah terdaftar PIRT, SNI halal. Gitu, berarti sudah halal, SNI halal. dan PIRT. Udah jelas seperti gitu loh. Iya, sudah Bisa diraguin lagi. Sudah edarnya, ya. Nanti baru running untuk ke Badan POM. Karena kalau mau ekspor sendiri itu harus ada Badan POM-nya, izin edarnya sendiri gitu ke luar negeri. Gitu. Wow, sangat menguntungkan berarti ya Bu. Insya Allah Sangat ya, menguntungkan berarti, ya Bu. alhamdulillah. Ini soal ngomong-ngomong soal untung ya Bu. Ini kisaran berapa Bu omset? Omset Kalau ya. di total ya per bulan atau per kapita per tahun gitu. Saya nggak mau nyebut ini, tapi saya kasih clue-nya itu tipis-tipis ya. Saya kasih clue-nya, Spill dikit lah. tipis-tipis ya. Ini satu produk ini kan saya jual 55.085 gram. Untuk 1 kilonya itu berarti membutuhkan 15 bungkus ini. Coba kita total ada berapa sekilo harganya? Mencari tahu Ini yang paling suksesnya ya ini ya. paling unik, Coba paling saya dicari. dikit ya, saya nggak mau. Nah itu saya jual dari dulu sampai sekarang. Untuk yang premium itu 55. 55. Untuk yang biasa standar ini yang putih itu ini 45. Oh, beda ya. Iya betul, tapi ini karena lagi masa panen, yang ini 35, yang ini 30. Hanya untuk pas masa panen ya, Pas masa panen panen. raya ya. Paling 2-3 bulan aja. 2-3 bulan pas bener-bener penuh-penuhnya stok saya banyak gitu. Tapi setelah itu normal lagi di online maupun offline tetap sama 55 dan 45. Kita belinya harusnya pas musim panen aja ya, ini yang 30.000 aja. Pas musim panen aja terus borok semua. Itu bisa ditengok ya di marketplace saya itu sekarang lagi diskon gitu, jadi 48. Iya dari Shopee itu gitu. Berarti kalau tadi kan udah sangat menguntungkan ya Bu. Perkiraan per bulan dapat berapa ya Bu? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kan saya tadi udah kasih spill dikit-dikit kan Ini gitu. Kalau tanya produk di belakang gini aja, Mas, Bu, ini. dari saya panen per hari bisa taruhlah minim-minimnya 100 kilo. 100 kilo rosella. Bisa lah di hitung. Kalkulasi. Nanti di kalkulasi. belakang aja sama kakak saya. 100 kilo gitu. Ini kan sangat menarik ya Bu. Misal ini kan saya ataupun kakak saya ini kan awam di bunga rosella. Ini mau mencoba menanam dan mengembangbiakan itu Oh bisa banget, saya dulu juga awam gitu. Jadi coba aja, gampang kok, mudah, tanpa perawatan khusus bunga, tinggal tabur-tabur atau taruh di polybag atau di pot-pot itu, nanti insya Allah tumbuh. Asal siram aja gitu. Ini rosella dari Afrika loh, panas loh, daerah panas. Itu bisa tumbuh dengan sempurna di sana. Banyak wisatawan dari Sudan ke sini merasakan rosella sini. Kalau biasanya di Sudan itu minum teh rosella tuh dipetik, dicuci bersih, langsung di blender diminum. Kalau di sini dikeringkan gitu, dibikin olah gini. Wah, amazing katanya. Dan itu bukan dari Sudan, dari Meksiko, Australia, Eropa, banyak negara Eropa kemari. Banyak yang tesnya di Google Maps itu ya, di IG gitu, banyak yang review seperti itu gitu. Jadi tamu saya tuh dari mancanegara juga banyak gitu. Pas nanti masa-masa summer gitu, musim panas tuh banyak dari orang-orang asing itu datang ke sini. Mau dia yang udah dari lihat Borobudur atau yang sekadar dari Jogja gitu ke sini. Mereka lihat Google Maps gitu. Apa sih yang menarik di desa Majak-Singi di Borobudur gitu. Termasuk ini kan termasuk desa wisata ya. Betul. Salah satu desa wisata Borobudur. Seperti itu. Ya tadi kan kata Ibu gampang ya Bu, yang penting nanti disiram aja, ditaruh di polybag itu yang selain itu yang harus diperhatikan pas Misalnya ada hamanya, nah itu kan tadi nggak nanya kan hama. Misalnya ada hama putih-putih itu nanti diambil aja di daunnya langsung buang, nggak usah pakai semprot-semprot.
Nah, kenapa dibuang atau dipotek? Itu supaya nggak nular ke tanaman lain. Kalau misalnya masnya mbaknya nanam yang banyak ya, itu dibuang aja biar nggak nular-nular. Gitu. Seperti itu. Kalau nggak taruhlah gitu, kita pengen misalnya penyakitnya udah keburu banyak nih, ya ini kita semprot aja pakai cairan cuci piring itu loh. Nah, itu semprot-semprot aja itu dikit itu, nanti luntur semua itu. Tapi kalau sekedar semut atau mbah pucung itu biarin aja, mereka juga cari rezeki kan, makan di situ, nggak apa-apa gitu, selama nggak banyak merugikan. Tapi kalau yang putih-putih itu memang kadang-kadang agak merugikan ya, jadi kita memang harus buang jauh-jauh seperti itu. Itu kalau mau nanam tadi kan udah metik ya, itu dicatat dari ibunya. Berarti kan ini bisa tahu. ya. Kalau aku kan, kalau kita kan daerahnya panas ya, itu berarti bisa dong. Ya, bisa kan Harusnya dari- bisa dong. Dari Iya. Afrika ya Bu? Panas, dingin, bisa dataran rendah, dataran tinggi bisa. Iya, musim hujan, musim duren bisa ya. Tinggal semprot aja, siram aja. Ini kan tadi kita udah menyicip-nyicip ya dari minumannya. Terus ternyata ini baru lagi nih Dek. Apa ini? Kok tadi perasaan nggak ada? Ini ada manisan. Itu manisan, ya itu manisan rosella. Jadi saya mencoba mengolah bunga rosella itu, saya fermentasikan selama 2 malam untuk mengeluarkan nektar atau sari rosellanya. Jadi air. Oh ini makanya Iya, berair itu gini ada ya? airnya yang keluar dari bunganya. Seperti itu. Jadi kita makan kuntumnya, kuntum bunganya rosella segar, sama airnya, yaitu namanya nektar rosella, sari rosella, seperti itu. Kalau ini sama Bu ini? Kalau itu namanya selai rosella, bisa buat lapisan roti ya, roti bakar, roti panggang itu bisa pakai selai. Oh. Nanti bisa icip-icip ya. Unik-unik ya, Bu, Ya, turunannya. seperti itu. Ini kan tadi kita udah lihat lahannya yang luas banget itu Bu. Itu dari awal itu udah luas apa bertahap ini Bu? Bertahap. Bertahap ya pastinya sih. Bertahap. Cuman awal tuh memang saya 2000 meter persegi ini, terus ada di Ambarawa, nama Salatiga, terus Pak D, kerabat-kerabat saya, sama binaan-binaan saya sekeliling sini yang bantu menanam gitu. Jadi selain binaan juga saya pinjam lahannya saudara-saudara ibu saya itu untuk saya olah. Jadi tanaman rosella seperti itu. Oke, ini juga tadi kan udah banyak banget ya Allah. Udah jadi banyak banget nih. Teh rosella, udah teh celupnya juga ada, terus yang rosella yang kering juga ada. Ini Manisan, apa? selai. Sirup. Nih next mau bikin apa lagi nih Bu? Target selanjutnya ini Bu. Saya berharap nanti keluar ide-ide baru ya, inovasi-inovasi baru. Iya. Bulan ini kan saya keluar mochi rosella ya. Oh, wow. Dan Launching itu, nih. ya, dan itu sudah kemarin ada beberapa tamu yang sudah mencoba untuk fun cooking, mencoba belajar untuk mengolah rosella menjadi mochi rosella gitu. Kalau yang dulu kan pada masak permen, puding, jelly, selai, sirup, manisan seperti itu. Sekarang bisa mengolah menjadi makanan mochi. Mochi, yang Genzi banget itu kesukaan Genzi Iya, banget. jadi penyesuaian masak ya. Waktu. Jadi harapan saya ke depannya juga bisa berinovasi lebih banyak lagi supaya rosella itu dikenal di masyarakat khalayak umum. Seperti itu. Oh iya Bu, ngomong-ngomong soal inovasi nih Bu, harapannya untuk petani atau kalangan muda nih Bu, petani milenial Iya. pengembangan inovasi seperti apa Bu untuk Pengennya bunga rosella ini? Gen Z, Gen Z, milenial, Gen Alpha lagi baru. Alpha, gitu ya. Jangan takut untuk mencoba dunia pertanian. Enggak terlalu jorok, enggak terlalu kotor kok kalau kita memang punya cara ya. Apalagi sebenarnya tanaman apapun enggak harus rosella. Dari misalnya cabai pun kalau kita olah menjadi sesuatu, misalnya cabai dari petani atau kita tanam sendiri terus kita olah jadi sambal, terus kita olah menjadi topping apa itu kan menjadi value, nilai tambah ya. Kita bikin bubuk cabai, kita bikin apa, terus apalagi tanaman kita itu kita tanam secara organik, itu pasti lebih nilainya daripada tanaman yang biasa. Seperti itu. Jadi saya berharapnya tuh milenial ayo tengok-tengok ke dunia pertanian gitu. Kita bikin inovasi pertanian yang canggih, yang modern, yang ramah lingkungan. Oke. Kita harus mengubah mindset ya, yang tadinya itu petani itu kotor, petani itu tergantung cara kita memanfaatkannya gitu loh.
loh, biar memiliki nilai jual yang tinggi. Tadinya pastinya cuan. Nah ini Bu, saya dapat chat nih dari teman, katanya ini dapat dari mana produknya, bisa beli online apa gimana? Kan dia kan orang luar ya Bu, luar negeri, itu cara belinya gimana Bu ini? Bisa untuk masyarakat umum yang misalnya jauh dari Borobudur ya, kita ada di desa Majak Singi, Borobudur, Jawa Tengah, Magelang. Nah kalau yang jauh bisa lewat online di Shopee atau Tokopedia, bahkan di TikTok. Alamatnya di Borobudur Rosella. Borobudur Rosella. Relove Borobudur Rosella. Relove. Relove Borobudur Yang jauh mendekat, yang dekat merapat ke Relove Rosella. Borobudur Rosella. Seperti itu ya. Terus kita juga ada something seperti biasa. Kok pura-pura lupa? Kenapa loh pura-pura lupa nih? Jadi tuh Bu, ini kan kita kan cangkir tani. Ini ada cangkir sih. Taninya tadi kita bahas. Cangkir tani. Iya. Jadi itu kalau kita bilang cangkir tani nanti dibersihkan. Kan jangan dilihat asik sendiri dong. Adik tuh udah lama. Oh iya, ya rada kuliah jauh. Canggung-canggung gitu ya, dia sampai ke slogan cangkir iya, tani. cangkir tani itu ada. Jadi ada singkatannya Bu, berbincang, berpikir, pertanian gitu. Nanti kalau kita bilang cangkir tani, nanti dijawabnya berbincang, berpikir, pertanian. Oke. Ya. Coba Kakak, Ya. Coba. Cangkir tani, berbincang, berpikir, pertanian. Terima kasih.